Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa lebih fokus lagi saat mendengarkan firman Tuhan. Sebuah pujian seperti wanita mengurapimu, kita akan naikkan pujian ini sebagai doa kita bahwa kita akan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Pujikan dengan sepenuh hati kalian ya. Pujian seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau setia Tuhan kepadamu sampai akhir hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Halo, shalom anak-anak, apa kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Ketemu lagi dengan Bapak Abe ya, pagi hari ini. Sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua,
baik hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau menolong kami untuk kami mudah mengerti, dan ketika hambamu menyampaikan firman ini, semua yang keluar dari mulut hambamu itu berasal daripadamu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang sepenuhnya menguasai kami. Dan saat ini kami menyerahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman itu sendiri. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar mengenai pembalikan keadaan. Loh, apa itu pembalikan keadaan? Kalau dalam pramuka atau dalam baris berbaris, berbalik itu seperti ini ya. Misalnya ya, balik kanan, gerak. Oh, berarti gini ya. Set, set, set. Nah, balik kanan lagi. Set, set, set. Nah, pembalikan keadaan adalah sesuatu yang berbeda, yang jauh berbeda. Yang tadinya menghadap ke depan, sekarang menghadap sana. Yang tadinya misalnya tangan ini terungkup, kemudian menjadi terbuka. Nah, itu adalah bentuk pembalikan. Nah, saat ini kita akan belajar melalui peristiwa bangsa Israel ya. Bagaimana waktu itu mereka akan dimusnahkan. Wah, dari siapa dan bagaimana ceritanya? Terus siapa yang berperan di dalamnya? Dan kok bisa sampai terjadi pembalikan keadaan? Apa yang dilakukan? Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Nah, kisahnya kita akan lihat dari kitab Ester. Nah, kitab Ester. Jadi waktu itu Ester itu adalah orang Yahudi. Dia itu diangkat menjadi ratu sebagai ganti Ratu Wasti. Karena Ratu Wasti waktu itu melawan perintah raja. Wah, Raja Ahasiweros. Wah, dia itu raja yang luar biasa. Kemudian Ester setelah dilakukan seleksi, Ester terpilih menjadi ratu. Dan raja belum tahu waktu itu bahwa Ester adalah orang Yahudi. Nah, singkat cerita, waktu itu terjadi permasalahan antara Haman waktu itu pengen memusnahkan orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan. Wah, kemudian waktu itu Mordekai mendengar ya berita itu. Waduh, ini gimana ini? Bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Umat pilihan Allah akan dimusnahkan. Waduh, gimana ini? Wah, dia bingung. Kemudian akhirnya dia memanggil Ester. Dia ngobrol dengan Ester. Wah, mari kita lihat ayatnya. Nanti Bapak akan baca mulai ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Nah, ayat yang ke-12. Kita mulai ayat yang ke-9 ya. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, maka berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi
yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, jadi waktu itu Ester sebagai ratu, Mordekai itu ayah angkatnya ya. Nah, setelah mendengar itu Mordekai minta tolong ke Ester. Ester, tolong kamu temui raja dong. Kamu ngomong ke raja. Kamu kan ratu, tolong supaya raja ini nggak jadi nih, supaya raja menolong bangsa Yahudi, supaya kita selamat semuanya. Nah, Ester waktu itu menjawab, Mordekai, ada undang-undang. Siapa yang menghadap raja tanpa dipanggil, kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, undang-undangnya cuma satu, yaitu hukuman mati. Waduh, nah mulailah terjadi kebingungan. Lah terus gimana ini? Wah, kemudian Mordekai bercakap-cakap, tetapi intinya mengapa pembalikan keadaan itu bisa terjadi terhadap orang Yahudi? Kita akan belajar dari Ratu Ester. Apa yang dilakukan Ester? Di ayat yang ke-7 ke-16 bagian akhir, Ester mengatakan di kesimpulan percakapan itu, kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Yang pertama, pembalikan keadaan itu bisa terjadi ketika kita itu berani mengambil resiko. Kita itu berani berkorban. Wah, Ester waktu itu ngambil resiko ya. Ya sudah, aku maulah berkorban, aku mau mengambil resiko ini. Siap, kalau misalnya harus mati, kalau raja nggak mengulurkan tongkat. Wah, itu yang pertama, Ester melakukan itu. Kemudian, yang kedua, dalam percakapan ini tadi, Mordekai mengingatkan di ayat yang ke-13. Ester, kamu jangan kamu kira kamu akan selamat meskipun kamu di istana, karena kamu juga orang Yahudi, dan posisimu sebagai ratu itu juga adalah anugerah dari Allah. Maka kamu harus mensyukurinya, anugerah Allah itu yang kamu terima dengan jabatan sebagai ratu. Lewat apa? Lewat wujud, yaitu tadi, akhirnya diwujudkan dengan mau berkorban. Ucapan syukur Ester itu diwujudkan melalui rela berkorbannya. Nah, yang ketiga apa? Kalau yang ketiga, kita akan coba lihat di dalam ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, kalau kamu berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Jadi waktu itu Mordekai pun yakin bahwa Tuhan itu bisa melakukan berbagai macam cara untuk menolong umat Yahudi. Nah, untuk membalikkan keadaan, kita juga harus yakin, adik-adik juga harus yakin, percaya bahwa Allah itu sanggup dan Allah itu mampu melakukan dengan berbagai macam cara, bahkan di luar yang melampaui akal pikiran kita. Tuhan itu sanggup. Dan yang keempat, apa yang dilakukan untuk membalikkan keadaan? Di sini di ayat yang ke-16 dikatakan, pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Dikatakan di situ dia dan dayang-dayangnya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, yang ketiga, berdoa dan berpuasa. Jadi ini bagian yang terpenting ya. Yang pertama tadi berani mengambil resiko, kemudian mengucap syukur terhadap segala kondisi yang ada. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan dan membalik keadaan. Yang keempat, kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Nah, siapa yang ingin mengalami pembalikan keadaan? Oh Pak, saya itu baik-baik saja kok Pak. Loh, siapa tahu saat ini ada teman-teman yang pengen membalik keadaan, yang tadinya misalnya nilainya pas-pasan,
7, gitu. Kemudian pengen, aku kepengen nih nilainya bagus jadi 9999. Apa yang harus dilakukan? 1, berani berkorban. Luangkan waktu untuk belajar, luangkan waktu lebih untuk membaca. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur bisa bersekolah, bersyukur bisa punya buku pelajaran, gitu. Yang ketiga apa? Percaya. Percaya Tuhan itu bisa menolong, melakukan berbagai macam cara untuk kita bisa berprestasi. Yang keempat, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Caranya apa tadi? Berdoa dan berpuasa. Itu penting, ya. Jadi Tuhan akan memampukan kita membalikkan keadaan kita yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Nah, itu tadi 4 hal yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita lakukan untuk kita membalikkan keadaan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat ayat hafalannya di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Ini konteksnya mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, coba dibuka Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Pendek sekali. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ulangi sekali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sudah mendengarkan firman dari Kakak Beni. Ya, sebentar kita akan berpisah, adik-adik ya. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita terima berkat yang berasal dari Allah Bapa. Angkat tangannya tinggi-tinggi dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat ibadah online dan diberkatilah engkau pada saat meninggalkan ibadah online. Engkau akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor, dan akan dibuatnya naik dan tidak akan pernah turun. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan yang dari Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik sudah terima berkatnya, katakan bersama dengan kakak,